Halo, selamat datang di channel nobelgrey.id. Kali ini kita akan membahas Strategic Workforce Planning yang menjadi bagian dari Organization Development Series. Strategic Workforce Planning ini akan membahas 4 hal. Yang pertama adalah definisi, benefits, principle, dan framework. Yang kedua, business context. Ketiga adalah demand analysis, dan keempat adalah supply analysis dan gap analysis. Untuk demand analysis kita mungkin akan pecah jadi 2 bagian karena pembahasannya cukup panjang, sehingga nanti strategic workforce planning ini akan terbagi menjadi 5 bagian yang berbeda. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah kita memahami mindset dari strategic workforce planning. Kita dapat mengimplementasikan strategic workforce planning. Kita lihat frameworknya, bahwa strategic workforce planning ini adalah bagian dari capacity management dalam organization development, di mana ini sangat dipengaruhi oleh proses atau value creation dan struktur, yaitu coordination management, dan ini akan mempengaruhi juga atau dipengaruhi juga dari culture management kita. Per definisi, proses strategic workforce planning ini adalah menganalisa dan mengcompare workforce saat ini dan kebutuhan di masa depan, dan kita menentukan optimal workforce solution yang align dengan bisnis strategi. Benefitnya apa? Ini akan mengintegrasikan human capital management dengan bisnis, seperti yang kita ketahui bahwa HR kedepannya akan semakin strategik, dan ini dalam strategic workforce planning ini skenario planning itu dapat dilakukan. Yang kedua, kita bisa melihat apakah ada lack orang-orang atau kompetensi di masa mendatang yang tidak dapat dipenuhi oleh kompetensi yang dimiliki saat ini. Yang ketiga, kita melihat juga skill gap, dan keempat adalah input bagi manajemen untuk memperbaiki proses operasional di perusahaan dan memaksimalkan manpower resource value-nya. Dalam strategic workforce planning kita akan melakukan 4 hal. Yang pertama adalah kita melihat business context. Yang kedua adalah menentukan kebutuhan. Yang ketiga adalah melihat kondisi saat ini, manpower yang ada, dan kita memproyeksikan ke depannya manpower yang tersedia akan seperti apa. Dan yang terakhir adalah gap analysis. Kita melihat berapa selisihnya antara demand dan supply, dan kita menentukan solusi yang optimal agar gap tersebut dapat terpenuhi. Nah, 4 hal ini nanti kita akan bahas dalam sesi-sesi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.